Everyone, good evening students. So tonight is our first class ya. Ini malam pertama kita, teman pertama. Kita akan lakukan beberapa agenda ya. Yang pertama nanti perkenalan guru ya, teachers introduction. Nanti kalau students introductionnya nanti lah ya, soalnya banyak nanti nggak sempat. Terus kelas schedule nanti saya mau jelaskan mengenai jadwal kelas ya. Kemudian kelas introduction nanti pengenalan kelas, terus baru masuk ke chapter 1 ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas chapter 1. Itu kemarin modulnya sudah sudah di download belum yang saya posting di grup? Oke, belum. Kemarin sudah saya posting di grup ya, kalau nggak salah. Sudah kan Pak? Sudah, kayaknya sudah. Itu nanti di-download, silahkan di-download. Nanti itu kita pakai buat belajar ya. Jadi kita acuannya di situ. Oke, kita akan mulai ke teachers introduction. Kelihatan nggak ini CV saya? Oke, bisa ya. Jadi nama saya Devri Sulistianto ya. Devri Sulistianto. Silahkan panggil Mr. Devri juga boleh, atau Pak Devri juga boleh. Terus ini nama Chinese saya Tai Furui ya. Tai Furui. Terus saya asli Semarang. Jadi kalau Anda dengar suara saya medok ya, Jawa sekali. Karena memang saya orang Semarang, jadi memang logatnya medok gini ya. Saya lahir di Semarang ya, besar tinggal di Semarang 15 Desember 86. Tapi sekarang saya tinggal di Chungli ya. Ada yang di Chungli nggak? Oh ada ya, oke. Saya tinggal di Chungli sekarang, sedang menyelesaikan studi S3 saya di Fakultas Ekonomi di Chunghyen Christian University ya. Terus nomor telepon saya ini sebetulnya nomor telepon lama ya, yang baru ada, yang ini saya lupa ya, hilang nomornya. Terus alamat email saya devri.sulis@gmail.com, nationality Indonesian ya. Terus hobinya ya olahraga lah, olahraga, nyanyi, jalan-jalan ya kan. Terus seneng bersosialisasi gitu kan ya. Kemudian ngajarin ya, saya juga hobi ngajarin juga. Jadi kebetulan saya aktivitas ngajar banyak, hampir setiap hari saya ngajar ya. Saya ngajar saya Chinese, saya keturunan papa saya Chinese dari Kalimantan, mama saya Chinese Solo gitu ya. Ya, jadi saya keturunan. Jadi kalau Anda lihat saya sipit ya memang ya. Tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Cina ya. Bahasa Cina saya kacau malah. Mungkin lebih bagus Mbak Nesa atau Mbak Eka atau Mbak Saroh ya. Iya, karena kan memang di Indonesia itu kan dulu kan waktu zamannya Soeharto kan, ya kan, waktu zamannya Pak Harto itu kan kita nggak boleh kan, yang pokoknya yang berbau-bau Cina kan nggak boleh, ya kan. Dulu kita mau ngerayain kayak Imlek kan nggak boleh dulu, ya kan, ditangkep pasti, jadi ditekan gitu waktu itu kan. Jadi kalau papa saya bisa ya, papa saya, engkong saya bisa ngomong bahasa Cina ya. Tapi kan semenjak Pak Harto itu kan kita nggak boleh kan, yang pokoknya yang berbau Cina nggak boleh, jadi nggak bisa. Kalau Anda ngomong iya kayak bisa, papa orang kayak juga ya. Oh ya, banyak orang bahkan orang Cina di Indonesia itu lebih banyak daripada orang Cina yang di Singapura ya, karena banyak sekali ya. Enggak, di Malaysia, di Singapura juga banyak orang Cina, tapi orang Cina di Singapura lebih sedikit daripada orang Cina yang ada di Indonesia gitu ya. Karena memang kayak Indonesia kan gede banget ya.
Indonesia gede banget. Oh ya, saya tahu ya. Dulu memang kebanyakan ya. Kalau di Palembang itu kebanyakan orang Cina Muslim ya, bener ya? Nggak tahu, saya diceritain sih, ya. Saya diceritain katanya kalau di Palembang itu kebanyakan Muslimnya Chinese semua gitu. Oh ya. Oke, terus apa ya? Tapi saya 100% Indonesia kok ya, jadi nyantai aja. Tadi sampai mana ya? Oh ya, ngajar ya. Jadi saya ngajar tuh nggak cuman dikejar pakai C ya. Saya ngajar juga di Universitas Terbuka ya, UT. Pernah dengar nggak UT? UT Taiwan, pernah dengar nggak? Nah, jadi Universitas Terbuka atau Open University. Atau namanya Open Uni. Jadi Universitas Terbuka itu, ya itu namanya Universitas Terbuka. Atau bahasa Inggrisnya Open University of Indonesia. Jadi kebetulan saya ngajar juga di Open University of Indonesia. Yang di Taiwan saya ngajar, yang di Hong Kong saya juga ngajar. Ya, jadi saya sering, gimana Mbak? Oh ya, iya, saya beruntung karena saya bisa bahasa Inggris ya. Soalnya apa gitu? Karena hobi saya kan jalan-jalan tuh ya. Nah, saya beruntung bisa bahasa Inggris. Saya jadi kalau berangkat kemana gitu ya, sendirian saya nggak takut gitu ya. Saya bisa bahasa Inggris ya. Dulu saya pernah jalan ke mana ya? Ke Korea saya pernah jalan sendiri loh ya. Berdua sama teman saya, tapi teman saya juga maksudnya masih baru juga gitu. Jalan sendiri. Terus ke Jepang tuh kemarin saya juga jalan sendiri loh, seorang diri, nggak ada siapa-siapa. Terus saya jalan ke Hong Kong. Sering saya kalau ke Hong Kong sendiri itu sering, soalnya saya juga ngajar di sana kan. Ke Hong Kong saya sendiri, ke mana, ke Shenzhen gitu kan. Jadi bahasa Inggris itu kalau kita bisa menguasai, paling tidak kita nggak takut lah ke luar negeri gitu ya. Pasti orang di luar negeri adalah yang mereka bisa bahasa Inggris, jadi kita nggak akan sampai yang tersesat. Hmm? Hmm. Hmm. Ya, ya. Oh ya, nggak apa-apa, makanya belajar ya, nanti kita belajar sama-sama. Oke, terus saya juga ngajar privat ya, saya punya kursus sendiri ya. Ya, saya menyelenggarakan kursus sendiri ya, ada bahasa Inggris juga, kemudian ada komputer juga. Saya juga ngajar komputer di Indosuara. Anda kalau tahu iklannya Indosuara itu ya, itu kan buka kelas komputer itu. Saya juga ngajar di sana. Ya. Jadi saya memang hobinya ngajar sih ya. Oke. Terus ya harus sabar ya. Saya untuk oh ya harus sabar. Dulu saya pernah punya kayak bimbingan belajar gitu. Udah banyak itu. Saya sampai punya 7 murid, 7 guru ya. Soalnya saya kalau handle sendiri nggak akan bisa. Saya sampai punya 7 guru untuk bantu saya ngajar ya. Oke, terus mengenai pendidikan ya, formal education. Jadi dulu saya sempat kuliah 2 jurusan ya. Jadi saya tuh kuliah itu macam-macam jurusannya tuh, ekonomi punya, bahasa Inggris punya, teknik saya juga punya gitu ya. Jadi untuk S1-nya saya dulu belajar di Soegija Pranoto Catholic University. Ini jadi Unika Soegija Pranoto gitu ya. Saya ambil di Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Terus saya juga ambil bahasa Inggris, ya, Fakultas Sastra. Terus S2-nya saya ke Taiwan di Chunghyen juga. Saya ambil teknik industri. Ya. Jadi dari tahun 2012 sampai 2014 itu saya
menyelesaikan S2, terus 2014 sampai sekarang saya menyelesaikan PhD saya atau S3 saya ya untuk bisnis ya. Terus untuk achievement ya, beberapa prestasi misalnya kayak apa ini, jadi saya lulusan terbaik ya, untuk ini dulu bahasa Inggris. Oh ya harus ya. Terus ya amin, tapi itu semua kembali ke diri masing-masing juga ya kan, tekad mahasiswanya juga gitu kan, mau nggak belajar itu kan. Sebetulnya guru tuh kan hanya sebagai apa ya, fasilitator ya, memfasilitasi aja kan, tapi semuanya kembali ke siswanya gitu kan. Kalau siswanya bener-bener yang niat banget bisa gitu kan, bisa mencapai prestasi yang terbaik gitu kan. Terus ini pernah juga apa, oh ya harus, ini saya cerita ya, saya ngajar di UT Hongkong ya, Universitas Terbuka Hongkong. Itu ada namanya Bu Priyatmi. Bu Priyatmi itu usianya kalau nggak salah ini sudah hampir berapa coba, 60 tahun loh, masih belajar. Hampir 60 tahun, udah punya cucu, masih belajar. Enggak, kuliah. Makanya jadi belajar itu nggak melihat apa, oh ya bisa toh, bisa sekali. Oh bisa sekali toh. Kita gunakan ijazah kan. Apa? Bisa, paket C bisa. Ya nanti ada ijazah kan pasti. Ya, bisa. Bisa. Enggak, bisa. Bisa, jangan khawatir mbak ya. Nanti yang penting sekarang kan ini di awal semester di awal kuliah, di awal kelas ini harus semangat terus nih sampai akhir ya, jangan mogok ya. Ada sih beberapa angkatan 1 yang mogok, sayang sekali loh ya. Ada 5 atau berapa orang yang mogok gitu kan, sayang sekali. Ini kalau bisa jangan sampai mogok ya, diselesaikan. Ini yang angkatan 1 sudah mau selesai loh, tahun depan sudah ujian nasional ya kan, cepet loh. Jadi waktu itu cepat sekali ya, ya. Harus sabar dan tetap semangat. Oke, ini beberapa prestasi saya ya. Ya pernah juara ini mahasiswa berprestasi. Pernah saya dikirim ke Korea juga ini ya, ikut apa, AKUKA student camp ya. Terus dapat beasiswa juga ya. Saya sering sekali kalau kuliah itu dapat beasiswa ya. Oke, itu kurang lebih perkenalan singkat saya ya, kurang lebih perkenalan singkat dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, nanti kenalan lebih laginya nanti ya, di belakang nanti ya. Oke, kita masuk ke pelajaran. Jadi kalau sebelum ke pelajaran, ke kelas schedule dulu ya. Nah, ini jadwal yang saya rangkum dari yang akademikasi ya. Jadi kurang lebih kita akan ada 12 kali pertemuan ya, sesuai jadwal itu ya. Saya sebetulnya mau mengaktifkan yang lainnya biar bisa ngomong bareng-bareng, tapi kok dipencet nggak bisa. Ya, ada 12 kali pertemuan, tapi nggak setiap pertemuan kita adakan kelas online ya, nggak setiap kali pertemuan kita adakan kelas online,
Karena pertimbangan saya apa? Saya mau kasih waktu Anda untuk belajar mandiri, ya. Nah, belajar mandiri itu apa? Nanti saya kasih latihan, ya. Nanti Anda kerjakan latihan itu. Saya takutnya Anda stres nanti kalau sudah ada kelas, ada tugas. Anda kerja juga kan, nggak punya waktu untuk mengerjakan tugas, nanti keteteran gitu kan. Makanya nanti saya kasih waktu khusus Anda untuk mengerjakan tugas saya, ya. Makanya ini jadi yang warna kuning itu, Anda kalau lihat di layar itu ya, yang warna kuning itu nanti adalah itu ya, jadi kita nggak ada kelas online, tapi Anda akan saya kasih tugas, ya, latihan, ya, exercise itu latihan, ya. Jadi untuk pertemuan kedua besok, ya, itu nggak ada kelas online, tapi saya kasih Anda tugas recount text. Nah, recount text itu apa? Nanti saya jelaskan. Ya, saya kalau kasih tugas pasti akan saya jelaskan dulu tugasnya. Ya, biar Anda nggak bingung, ya kan? Jadi itu seperti itu ya. Jadi yang kuning-kuning itu artinya apa? Tidak ada kelas, tapi Anda ada latihan, ya. Anda kerjakan latihan, ya. Oke. Nah, untuk hari ini nanti kita akan ada belajar chapter 1, ya, bab 1. Nah, dalam bahasa Inggris itu kan sebetulnya ada 4 kemampuan gitu kan. Ada writing itu menulis, ya. Ada writing, ada reading itu membaca. Ada speaking itu bicara, ya. Speaking itu bicara. Yang keempat adalah listening, ya. Nah, nanti kita akan belajar semua ini, ya. Mendengar, betul. Nah, untuk writing saya akan kasih tugas, ya. Ini tugasnya tiap tiap chapter ada. Jadi kita total akan ada 6 chapter, ya kan? Akan ada 6 bab. Jadi nanti tugas writingnya ini akan ada 6 bab, ya. Nah, apa tugasnya? Ya, yang pertama adalah Anda carilah 3 kata dalam setiap chapter. Jadi nanti Anda buka modul, Anda cari ini. Sebentar, ini saya matikan aja. Ya, saya matikan. Nanti kalau Anda mau tanya, diketik aja, ya. Untuk modul kan sudah saya posting itu di grup, ya. Nanti Anda silahkan download di grup, ya, untuk tugasnya, untuk modulnya. Oke, saya ulangi lagi untuk writing practice-nya. Jadi Anda cari 3 kata dalam setiap modul chapter, ya. Chapter itu artinya bab. Jadi kalau bab 1 ya bab 1. Terus habis itu ditulis halamannya, ya, ditulis halamannya. Setelah itu cari artinya apa. Lalu buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Jadi kata yang Anda pilih itu Anda buat dalam kalimat. Terus habis itu diposting di grup, ya, sesuai tempat yang disediakan. Jadi nanti saya akan buat untuk chapter 1 khusus untuk chapter 1, chapter 2 khusus untuk chapter 2. Lalu jangan lupa tulis nama, ya. Ini soalnya kebanyakan ini, ya, mahasiswa saya atau siswa itu kadang nama Facebook itu lain dengan nama yang asli, jadi membingungkan, ya kan. Ya, makanya nanti jangan lupa ditulis namanya. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh, ya. Nah, misalnya gini, ya, Devri Sulistianto, NIS-nya 14, ya. Terus habis itu misalnya dipilih kata yang pertama introduce. Nah, itu Anda di halaman 2 ada itu introduce itu kan, nanti ditulis halaman 2. Terus diartikan, artinya apa? Memperkenalkan, ya kan. Terus habis itu membuat kalimat I want to introduce myself. Jadi introduce-nya itu dipakai dalam kalimat. Kemudian farewell, halaman 2, artinya ucapan perpisahan. Terus kalimatnya I want to say farewell to my friend. Artinya apa? I want to say farewell to my friend artinya apa? Ada yang tahu nggak?
Yang tahu silakan angkat tangan ya. Siapa yang tahu artinya I want to say farewell to my friend? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh angkat tangan. Itu kan ada ya kan? Ada pilihan angkat tangan ada kan? Oh, coba Mbak Eka ya. Jadi makanya kenapa saya pengen Anda bisa pakai mic supaya Anda bisa ngomong gitu ya. Kalau misal mau jawab. Gimana Mbak? Jawabannya apa Mbak? Iya, betul. Coba dibaca Mbak, ini Mbak. I want. Ini loh dibaca nomor. Ya, oke. Masih jangan ditutup dulu. Terus yang ketiga adalah neighbor ya, artinya tetangga. Coba dibaca Mbak. Ini I apa? Kalimatnya apa? Dibaca. Kok bisa? Enggak, di layar ada enggak? Oke. Coba Mbak Nesa ya, Mbak Nesa, oke. Ya, dibaca Mbak, coba Mbak. Artinya berarti apa? Iya, saya punya tetangga baru. Have itu punya ya. Saya punya seorang tetangga yang baru. Oke. Mbak Nesa, nama aslinya siapa Mbak? Nah, oke, saya mau sampaikan ini juga. Nanti setiap kelas saya akan adakan penilaian ya, namanya point of the day. Ya, point of the day. Jadi nanti yang bisa jawab, yang bisa saya tanyain jawab, atau pokoknya berinteraksi nanti akan dapat poin. Ya, nanti akan saya tulis seperti ini ya, point of the day. Ya, misalnya tadi kan Mbak Eka sudah jawab ini ya kan, saya tulis Eka. Terus nomor 2 tadi Mbak Dona Mustika bisa jawab juga kan. Nah, saya tulis Dona Mustika gitu kan. Dan seterusnya ya. Jadi nanti buat teman-teman di sini jangan cuman dengerin aja ya, harus aktif. Ya, kalau misal ada pertanyaan jawab, dapat poin soalnya ya. Nah, poin ini dikumpulkan nanti di akhir semester, dipakai untuk penilaian aktivitas kelas. Jadi nanti tiap tutor itu harus memberikan nilai aktivitas, nilai partisipasi Anda. Nah, ini nanti akan menjadi penilaiannya ya. Dia harus aktif ya. Nah, kalau bisa nanti Anda punya mic, bisa ngomong kan. Kalau Anda gak punya mic ya terpaksa nanti ditulis di papan chatting ya. Tapi usahakan bisa ngomong. Oke, mengenai writing exercise jelas ya. Jadi tiap chapter Anda harus cari 3 kata. Nanti 3 katanya Anda terjemahkan artinya apa. Terus habis itu ditulis diposting di grup ya, jangan lupa. Terus Mbak Eka saya ingetin lagi, grupnya jangan lupa dibikin ya. Kalau bisa setelah ini dibikin ya, setelah kelas ini dibikin langsung ya. Nah, terus mengenai listening practice ya, mendengarkan. Nanti tugasnya adalah Anda cari video bahasa Inggris, terserah videonya, terserah Anda ya. Terus setelah Anda cari video dalam bahasa Inggris,
Terus nanti linknya Anda dengerin ya, pastinya Anda harus dengerin ya. Anda dengerin, habis itu linknya Anda posting di grup. Ya, akan ada 6 latihan. Soalnya kan ada 6 chapter ya. Ya, setelah Anda dengerin, bagus kan? Anda posting di grup. Nah, terus habis itu Anda harus tulis komentar Anda tentang video tersebut. Ya. Terserah, pokoknya Anda komentar ya, tapi in English komentarnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini ya, ini tuh misalnya saya ini mengenai smartwatch ya, smartwatch punyanya Apple itu ya. Nah, terus habis itu saya posting, saya tulis nama dulu. Saya tulis nama saya dulu, nomor induk siswanya berapa ya. Terus link YouTube-nya saya posting, terus habis itu saya tulis komentarnya. Oke, siapa yang mau coba baca ini? Ini siapa mau baca? Mbak Nesa, coba kasih kesempatan teman yang lain dulu. Ini Mugi ini Mbak atau Mas ini? Mugi Inyonge ini Mbak atau Mas ini? Yuk, teman yang lain yang bisa bersuara siapa? Oke. Oh, nggak ada yang Mbak ya, oke. Aduh. Yang cuman bisa bicara kok 2 orang tok ya. Oke deh, nggak usah deh. Saya bacain aja. Jadi I like this video. This video introduces a new Apple product. It is called smartwatch. I really want to have one. If I have money, I want to buy one. Ya. Jadi ya pokoknya ini komentarnya harus ditulis gitu kan. Nggak usah banyak-banyak. 5 cukup, 5 kalimat aja. Ya. Nah, untuk ini Anda jelas mengenai listening practice-nya. Listening practice-nya Anda jelas? Jelas ya? Ya. Nanti kalau nggak jelas boleh tanya ke Mbak Eka atau Mbak Nesa ya, ketua kelasnya atau ke wakilnya. Sudah jelas katanya. Nah, terus speaking practice. Nah, karena speaking itu kan harus enak kalau kita ketemu langsung ya kan. Nah, nanti untuk speaking practice-nya kita lakukan pada saat TTM. Ya, pada saat TTM nanti kita latihan ngomong ya. Nah, terus kita masuk ke reading. Nah, untuk tugas yang tadi ya, yang writing sama yang listening, itu Anda kumpulkan paling lambat akhir semester ya. Jadi Anda boleh kerjakan kapanpun, pokoknya akhir semester ya. Akhir semester harus sudah dikumpulkan ya. Untuk yang tadi ya, yang diposting di grup tadi ya, masih ingat ya, itu Anda kumpulkan sampai di akhir semester. Terus kita masuk ke skill yang keempat adalah reading. Nah, untuk reading ini kita membahas mengenai recount text ya, recount text. Nah, ini ada bacaan. Nah, sebelum kita baca ini, jadi recount text itu apa sih? Ada yang tahu nggak recount text? Recount text itu adalah suatu tulisan yang atau suatu karangan yang menceritakan tentang pengalaman kita ya, pengalaman yang sudah kita lewati. Jadi recount text itu ya, karangan yang menceritakan tentang pengalaman yang sudah kita lewati. Nah, itu namanya recount text. Nah, nanti Anda minggu depan tugasnya Anda membuat recount text loh ya. Minggu depan kan tidak ada kelas online. Tugas Anda adalah membuat recount text. Nah, ini ada contohnya ini. Contohnya coba siapa mau bacakan? Siapa mau bacakan? Oke, Mbak Nisa ya.